Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita akan belajar tahsin bersama-sama. Jadi di sini kita akan belajar tentang hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja sih hukum-hukumnya, bagaimana cara membacanya dan juga apa huruf-hurufnya. Oke, next. Jadi di sini kurang lebih ada dua tipe cara ada 5 tipe cara membaca hukum nun mati dan tanwin. Oke, next. Oke, kita mulai dari iqlab. Jadi apa sih itu iqlab? Iqlab adalah apabila nun sukun atau tanwin, kasroh tain atau dombatain bertemu dengan ba. Cara membacanya diubah menjadi mim dengan tempo gunnah yang dipanjangkan sebanyak kurang lebih 2 harokat. Oke, ini adalah contoh pertamanya. Cara membacanya itu bukan anburika. Kebanyakan orang membacanya anburika. Tapi yang benar adalah amburika. Amburika. Langsung masuk ke bagian ba-nya tanpa membaca nun sukun. Dan ba-nya ini diubah menjadi mim. Dan digunakan sepanjang 2 harokat. Amburika. Dan juga kurang lebih contoh keduanya amadam ba'ida, langsung masuk ke bagian ba-nya dan diubah menjadi mim dan digunakan sepanjang 2 harokat. Amadam ba'ida tanpa membaca tanwinnya seperti itu. Oke, next. Idhar halqi. Jadi apa sih itu idhar halqi? Idhar halqi adalah apabila nun sukun atau tanwin, kasrotain atau dommatain bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ain, ha, go, kho, maka hukum nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas. Contohnya yanha, yanha. Yang ini juga sama. Yang keduanya salamun hiya, salamun hiya. Jadi nun sukun dan juga tanwinnya dibaca dengan jelas. Tidak digunakan atau langsung dimasukin ke atau tanpa dibaca nun sukun atau tanwinnya gitu. Jadi kita membaca dengan jelas nun sukun dan tanwinnya. Oke, next. Oke, ikhfa hakiki. Jadi apa sih itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, kaf. Cara membaca disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Contohnya, minkum, minkum. Tidak boleh dibaca minkum, tetapi harus dibaca minkum dengan samar atau dengung. Karena suara nun mati menyambung dengan huruf kaf. Yang ini juga kurang lebih seperti yang sebelumnya. Cara membaca limau sya gitu. Dibaca dengungan dibaca 2 harokat, digunakan 2 harokat. Limau sya, tidak boleh dibaca liman sya tapi limau sya, seperti itu. Oke, next. Idgham bi gunnah. Jadi apa sih itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah nun sukun. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, na, mim dan juga waw, cara membaca diidghamkan atau dimasukkan dengan ke dalam huruf berikutnya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Contohnya layaqul. Dan juga ini keduanya, yang bagian contoh kedua, kita bayaku
yalqah. Jadi nun sukun atau tanwinnya ini tidak dibaca langsung ke bagian ianya dan tanpa diganti menjadi huruf lain seperti mim. Kecuali memang huruf setelah tanwin atau nun sukunnya adalah mim seperti kitabam, lam yaqul, seperti itu. Atau mungkin wow, kitabau, seperti itu. Next, yaitu idgham bila gunnah. Jadi apa sih itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa memakai gunnah. Contohnya dibaca illam taf'al, tidak boleh dibaca in lam taf'al, langsung masuk ke bagian huruf setelah nun sukun atau dan juga tanwinnya. Illam taf'al mir rabbik, seperti itu. Jadi nun sukunnya ini tidak dibaca atau tanwin ini tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya tanpa diubah bacaan huruf berikutnya tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.